أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وحبيبه، صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي rahimani Allah wa iyyakum, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Rabbul Jalali wal Ikram yang telah memudahkan kita, memudahkan langkah-langkah kaki kita untuk menuju tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Masjid Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul bilad ila Allah masajiduha, tempat ataupun lokasi yang paling dicintai oleh Allah tabaraka wa taala adalah masjid. Dan juga dalam rangka menunaikan sebuah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuntut ilmu. Dan kita memohon kepada Allah Rabbul Jalali wal Ikram agar memberikan kita semangat dalam menuntut ilmu. Walhamdulillah jamaah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita fisik yang bagus, penglihatan yang bagus, pendengaran yang bagus, yang memudahkan kita untuk mendengar ilmu, menghafal Al-Quran, menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus gunakan sebaik-baiknya. Betapa banyak kita melihat orang-orang yang fisiknya cacat, ataupun tidak memiliki fasilitas, tapi semangatnya masya Allah. Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuknya. Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya semangat dalam menuntut ilmu. Ana teringat ada beberapa kawan kita orang Yaman di Markis Damar yang diasuh oleh Syekh Uthman As-Salimi hafizahullah taala. Ada beberapa yang Allah Subhanahu wa taala uji mereka dengan cacat fisiknya. Ada yang lumpuh, ada yang buta. Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka semangat yang luar biasa dalam menghafal Al-Quran, dalam menuntut ilmu. Amat teringat beberapa kawan namanya Khairullah ataupun Adnan. Ada dua orang, kedua-duanya buta. Namun Masya Allah, berpindah dari satu halaqah ke halaqah berikutnya. Semangat yang luar biasa. Buta, tak bisa melihat. Ana satu halaqah sama mereka. Sebelum mereka hadir majlis, biasa Syekh hafizahullah taala menyuruh kita untuk setoran hadis. Nah, beliau selalu menyuruh ana bacakan hadis. Ana bacakan sekali dua kali, beliau hafalkan. Masya Allah, alhamdulillah. Sekarang beliau Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan ilmu kepadanya. Sekarang beliau mengajar, Masya Allah. Beliau mengajar di Markis, mengajar orang Indonesia, itu mengajar tanpa melihat kitab, Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan apa yang kita lakukan. Walaupun umur kita sudah tua. Walaupun umur kita sudah tua, alhamdulillah kita punya kemudahan. Allah berikan fasilitas kepada kita, mobil, motor, minimal sepeda. Jarang di antara kita yang sepeda pun tidak dimiliki. Jarang. Jarang di zaman sekarang, jarang. Nah, kalau di zaman itu ramai, mereka bahkan berjalan kaki untuk hadir di majelis ilmu. Subhanallah, ana teringat guru anak Syekh Muhammad
Al-Muthanna hafizahullah taala, itu beliau berjalan kaki ya mungkin sekitar ya dari sini ke Tawa, itu beliau berjalan kaki ya untuk mengajar kami. Masya Allah, semangat yang luar biasa. Nah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi semangat itu untuk kita semua dan juga kaum muslimin. Nah, insyaallah kita lanjutkan ya pembahasan kita, menyempurnakan pembahasan tentang al-udhiyah. Di pertemuan yang lalu kita menyebutkan dianjurkan untuk apa? Menggemukkan hewan kurban. Nah, ya kita lanjutkan. Ya, di antara mustahabban yang dianjurkan berkaitan dengan hewan kurban, an takuna dza launin malih. Hewan tersebut ya mempunyai warna yang elok, warna yang cantik, ya, warna yang bagus. Nah, qala an-Nawawi rahimahullahu taala fi syarh Muslim, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ya ketika beliau mensyarah Sahih Muslim, mensyarah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahin, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyembelih dua domba yang amlahin, yang mempunyai warna putih namun ada hitamnya. Ya, beliau mengatakan fa fihi istihbabu istihsani launil udhiyah. Di dalam hadis tersebut terkandung anjuran untuk mencari ya warna yang bagus ya pada hewan kurban. Nah, di sini al-amlah. Apa itu al-amlah? Al-abyad. Yang pertama yang paling afdal ya berkaitan dengan warna hewan kurban al-amlah. Dan ini adalah ya sesembelihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amlah itu warna putih namun ada hitamnya. Nah, warna putih ada hitamnya. Itu warna yang pertama yang paling bagus. Ya sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ya warna yang kedua ghabra. Ya ghabra. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ya, ketika kita kembali ke warna putih ya, ketika ada warna hitamnya ya di matanya, itu serupa dengan hewan kurbannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi warna yang paling afdal itu putih yang ada hitamnya. Tapi lebih dominan putih. Nah, kemudian yang kedua ghabra. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ghabra. Ya, ghabra itu warna abu-abu. Nah, kemudian yang ketiga ya balqa. Balqa itu sebagian warnanya putih, sebagian lagi hitam. Nah, balqa. Kemudian yang keempat adalah sauda. Ya, yang terakhir sauda. Nah, ada ketinggalan tadi. Pertama Anda sebutkan apa tadi? Abyad, warna putih yang ada hitamnya. Yang kedua safra. Ya, salah tadi. Safra, apa itu safra? Kuning. Ya, warna kuning ataupun lebih ke coklat ya. Nah, kemudian baru apa? Baru ghabra. Yang ketiga baru ghabra. Ya, warna abu, kemudian balqa. Ya, sebagian putih, sebagian hitam. Kemudian yang terakhir sauda, yang hitam. Nah, yang terakhir warna hitam. Ya, jadi sembelihan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya warnanya apa? Al-abyad. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, amarani Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshin. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk mendatangkan kabshin. Apa itu domba? Yadhu fi sawad wa yadruku fi sawad wa yadhuru fi sawad.
yang berjalan menapak di atas si hitam, artinya kakinya hitam, ada hitamnya. Wa yabruku fi sawad, dia duduk di atas yang hitam, artinya perutnya hitam, ya, ada warna hitamnya. Wa yanzuru fi sawad, ya, di matanya juga ada hitam. Nah, itu hewan kurban yang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa, ya, ketika antum mencari hewan kurban, cari warna yang, ya, disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, yatawu fi sawad wa yabruku fi sawad wa yanzuru fi sawad liyudhiya bihi. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih dengan hewan tersebut. Nah, ya, kita harus hafal urutan warna. Yang paling rendah apa? Hitam. Ya, warna hitam itu yang paling terakhir. Kalau sudah tak ada warna lain, ya sudah, ya, hitam, masalah. Nah, cuman ya sekedar anjuran agar mencari warna yang paling bagus. Nah, kemudian anjuran yang kedua, an yadhbahaha binafsih. Ini sudah kita sebutkan, ya, dia menyembelih dengan sendirian. Nah, ya, pemilik hewan yang menyembelih, pemilik kurban. Ya, antum yang membeli korban, antum sendiri yang membeli. Nah, itu sudah kita sebutkan dalam masalah. Nah, kemudian yang berikutnya di antara anjuran, yusannu aidan ikhtiyar afdalul khilqah li hadits Anas al-mutaqaddim. Nah, dianjurkan juga, ya, memilih, ya, hewan kurban yang paling bagus fisiknya. Yang paling bagus apa fisiknya. Nah, berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang telah, ya, kita sebutkan pada pertemuan yang lalu mungkin, ya. Nah, kemudian di sini ada faedah. Qala al-Mawardi rahimahullahu ta'ala, in ijtama'a husnul manzar ma'a tibil makhbar fil lahm fahuwa afdal. Kalau di hewan kurban tersebut, ya, bersatu antara bagusnya fisik dan bagusnya pemandangan ataupun warna, maka itu paling afdal. Kalau bisa, ya, kita cari fisiknya yang paling bagus, yang paling gemuk, yang paling bagus dagingnya, dan yang paling bagus warna itu lebih afdal. Nah, masalahnya sekarang, ya, kalau tidak mungkin bersatu di antara keduanya, tidak ada misalkan, apa yang harus didahulukan? Apakah yang paling bagus warnanya ataupun yang paling bagus dagingnya? Yang paling bagus dagingnya masuk ke dalamnya, ya, gemuk. Nah, kata Imam Al-Mawardi rahimahullahu taala, wa in farada fatibul makhbar aula min husnil manzar. Ya, maka yang paling bagus dagingnya, yang paling baik dagingnya itu lebih dikedepankan. Nah, misalkan satunya kurus, ya, tapi warnanya putih, ada kehitamannya. Yang satu lagi gemuk, ya, tapi warna coklat misalkan, ataupun warna hitam. Maka mana yang dikedepankan? Yang harus dipilih yang paling bagus dagingnya. Nah, yang hitam tadi. Nah, jelas, ya. Kemudian di antara perkara yang dianjurkan dalam berkorban, syahdu sikin inda dzabhiha. Yang penting, ya, menajamkan pisau ketika menyembelih hewan kurban. Nah, ya, agar, ya, kita tidak, ya, melakukan sesuatu yang membuat hewan kurban tersakiti. Nah, li hadits Aisyah radhiyallahu taala anha al-mutaqaddim, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha sebelumnya, ishhadiha bihajar. Nah, wa li hadits Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang datang dari sahabat yang mulia Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu,
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal hasanat ya ala kulli syai." Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk bersikap dengan sikap yang baik pada segala sesuatu. Idza qataltum fa ahsinu al-qatlah. Kalau kalian membunuh, maka bersikap baiklah dalam membunuh. Semua ada adabnya. Berlaku baiklah dalam membunuh. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibah. Kalau kalian menyembelih, maka berlaku baiklah terhadap sembelihan kalian. Nah, wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu. Hendaknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang di antara kalian ketika ingin menyembelih, dia tajamkan pisaunya, wal yurih dhabihatahu, dan dia tenangkan hewan sembelihannya. Nah, itu di antara adabnya. Jangan sampai nanti pisau yang tidak tajam kita gunakan untuk menyembelih. Kadang harus diulang, itu menyakiti hewan kurban. Nah, itu bukanlah adab yang baik terhadap hewan kurban. Nah, masuk juga ke dalamnya apa? Berlaku baik terhadap hewan kurban, yaitu kita jauhkan dari hewan yang ingin kita sembelih. Misalkan ada 10, ketika kita sembelih hewan yang pertama, yang 9 yang sisa jangan sampai melihat saudaranya disembelih. Nah, ini termasuk adab kepada hewan kurban yang harus kita perhatikan. Nah, bahkan kita bisa menyaksikan hewan ini juga merasakan, dia tahu kalau saudaranya yang ingin disembelih, karena sering menyaksikan di Yaman dulu. Orang Yaman biasa langsung disembelih di hewan disembelih yang pertama. Nah, hewan sudah mati, masih ada darah, kemudian disembelih yang kedua di samping yang pertama. Akhirnya teriak hewan kurban. Nah, artinya mereka juga merasakan, tahu. Nah, jadi nanti insyaallah kita jauhkan dari yang pertama. Jangan sampai yang lain tak tahu. Ini termasuk adab yang baik kepada hewan kurban. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, juga termasuk adab, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ketika kita menyembelih hewan kurban, jangan kita tahan kakinya. Biasa kita ketika menyembelih kita tahan kakinya agar tidak bergerak. Alasan kita biar darahnya itu tidak terbang kemana-mana. Tapi itu termasuk kezaliman terhadap hewan kurban. Nah, kita sembelih, kita lepaskan. Jangan sampai kakinya diikat ataupun kita ditahan. Nah, itu juga harus kita perhatikan. Nah, kemudian yang berikutnya, yusannu li sahibil udhiyah, sudah kita sebutkan anjurkan bagi pemilik hewan kurban untuk menahan, tidak mengambil rambut ataupun kukunya. Nah, ini sudah kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Kemudian yang berikutnya, yusannu alla yu'ta al-jazir bi ujratihi syai'an minha. Dianjurkan agar tidak memberikan sesuatu apapun dari hewan kurban untuk upah si tukang jaga. Nah, wala yajuz an yantafi'a bi jildiha wala jilaliha bi bai'in. Dan juga tidak boleh bagi pemilik hewan kurban untuk mengambil manfaat dari kulit hewan kurban ataupun pelananya untuk dijual. Ketika kita sudah membeli hewan kurban, itu sudah untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tidak boleh kita menjual sesuatu apapun darinya, walaupun kulitnya. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, man ba'a jildal udhiyah fala udhiyata lahu. Barang siapa yang menjual kulit hewan kurban, maka tidak ada hewan kurban untuknya. Nah, jelas kulit juga tidak boleh dijadikan sebagai upah untuk tukang jaga.
Bagaimana caranya? Dikeluarkan dari uang kita yang lain. Nah, yang tidak ada kaitannya dengan hewan kurban. Nah, wa ma ta'ayyana lillah lam yajuz akhdhul 'iwad. Kata para ulama kaidahnya ma ta'ayyana lillah lam yajuz akhdhul 'iwad anhu. Nah. Kemudian kata Syekh di sini, wala yajuz an yantafi'a bijildiha wala jilaliha bi-bai' wa nahwi li hadits Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnih. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk mengurus hewan kurbannya. Ya, kata Ali radhiyallahu ta'ala anhu, wa an atasaddaq bilahmiha wa juludiha wa ajillatiha, agar aku menyedekahkan dari dagingnya, ya, kemudian kulitnya ataupun pelana. Nah, wa alla u'tiyal jazzara minha, dan agar aku tidak memberikan sesuatu dari hewan kurban untuk tukang jagal. Nah, tidak boleh kita berikan kulitnya ataupun dagingnya. Kecuali apa? Kecuali tukang jagalnya ya kita sama-sama ta'awun, tidak ada upahnya, panitia misalkan, ya. Itu sudah kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Nah. Kemudian kata Ali radhiyallahu ta'ala anhu, nahnu nu'tihi min indana. Ya, kami berikan ya sebagai upah untuk tukang jagal dari pribadi kami, ya, bukan dari hewan kurban tersebut. Nah, ya boleh nanti bagi yang mau berkurban, ya ada ya biaya untuk membeli hewan kurban dan ada biaya untuk operasional. Nah, ya dibedakan, dipisahkan. Nah. Kemudian yusannu lil imam aw naibihi an yadhbaha aw yanhar bil musalla. Dianjurkan bagi para imam, pemimpinnya, agar menyembelih di musalla. Musalla itu tanah lapang, ya, tanah lapang yang dijadikan sebagai tempat untuk sholat Id. Nah, jadi dianjurkan kita menyembelih itu di tempat tanah lapang yang digunakan untuk sholat Id. Nah, di hadits Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu fil Bukhari, yang berdasarkan hadis yang datang dari sahabat yang mulia Ibnu Umar dalam Sahih Al-Bukhari, ya, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhbah wa yanhar bil musalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih di musalla, tanah lapang yang digunakan untuk salat Id. Nah, ya, mungkin faedahnya apa? Agar nampak apa? Syiar Islam. Nah, qala al-Hafidz rahimahullahu taala, al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutkan, qala Ibnu Battal wa huwa sunnatul lil imam khassah indal malik. Dan ini adalah anjuran untuk khusus untuk para imam, ya, para pemimpin. Nah, menurut pendapat dalam mazhab Imam Malik rahimahullahu taala. Nah, apa faedahnya? Ya, disebutkan oleh Ibnu Wahab rahimahullahu taala, innama yaf'alu dzalika li alla yadhbah ahadun qablah. Itu agar tidak ada seorang pun yang mendahului sang imam dalam menyembelih, sang pemimpin dalam menyembelih. Ya, dikarenakan ya, dalam mazhab Imam Malik rahimahullahu taala itu enggak boleh kita menyembelih sebelum ya sembelihan para pemimpin. Artinya para imam dulu yang menyembelih, baru kita sebagai rakyat. Nah, namun pendapat yang sahih wallahu taala alam, ya tidak mesti. Nah, ini ya fatwa Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala. Yang penting ya selesai sholat Id kita ya boleh menyembelih. Yang penting selesai sholat Id kita menyembelih, walaupun imam ataupun pemimpin belum menyembelih. Nah, itu pendapat yang sahih. Allahu ta'ala alam. Juga pendapat Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Nah. Kemudian yang berikutnya,
ayyakuna al-mudahha bihi dzakaran. Hewan kurban yang disembelih itu adalah yang jantan. Nah, boleh enggak betina? Boleh, tapi yang lebih afdhalnya itu jantan. Ya. Dari sisi harga pun beda. Kalau jantan mungkin 3 jutaan, yang betina 1,5 dan 8. Ya, lebih mahal jantan ya. Nah, dikarenakan Nabi SAW ya keseringan hewan kurban yang beliau pilih untuk disembelih itu jantan. Boleh betina. Ya, sepakat para ulama betina itu boleh, tapi lebih afdal itu dzakar, jantan. Nah, dan Syekh rahimahullah taala ketika kami belajar bersama beliau, beliau menyebutkan ada ahlul badiyah, orang-orang pelosok, orang-orang pedesaan yang menyampaikan kepada beliau kalau daging hewan kurban yang jantan ataupun domba yang jantan itu lebih banyak manfaatnya dari yang betina. Ya, kalau yang jantan ini bisa untuk obat orang yang bermasalah dengan tulangnya, ya keseleo ataupun patah tulang, itu ya bisa dia makan hewan kurban ataupun domba yang jantan, itu bermanfaat insyaallah. Tapi kalau betina itu sebaliknya, bahkan enggak bagus bagi orang yang sakit tulang ataupun patah tulang untuk makan daging dari hewan yang betina. Jelas ya? Nah, beliau pernah menyebutkan ada salah seorang yang beliau kenal, tetangga beliau, dia sakit bermasalah dengan tulangnya, patah tulang, dalam proses penyembuhan. Dia makan daging daging hewan yang betina, kambing, domba betina. Ya, makin parah sakitnya. Kemudian dia makan daging yang jantan. Alhamdulillah, dengan sebab daging tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan. Nah, jadi hati-hati kalau antum ada penyakit bermasalah dengan tulang, patah tulang, keseleo, jangan makan kambing ataupun domba yang betina. Ya, sarannya apa? Cari yang jantan. Nah, otomatis harus beli kambing kita. Karena kalau kita beli kiloan nggak tahu mana apakah ini yang daging jantan ataupun betina. Nah. Iya, Bu Hamzah, dari kedokteran yang Bu Hamzah tahu. Abdurrahman Dani. Ada beliau sebutkan. Nah. Ya, daging yang jantan itu lebih bermanfaat bagi penyakit patah tulang. Nah. Kemudian anjuran berikutnya an yadhbah ba'da as-salati mubasyarah. Dia sembelih hewan kurbannya langsung setelah salat, tidak ditunda-tunda. Nah. Di hadits Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna awwala ma nabda bihi fi yawmina hadha an nusalli thumma narji' fananhar faman fa'ala dhalika faqad asaba sunnatana ila akhir al-hadits. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kita lakukan di hari ini itu hari Idul Adha, kita salat, kemudian kita pulang, kemudian kita menyembelih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman fa'ala dzalika, siapa yang mengerjakan demikian, maka asaba sunnatana, dia telah sesuai dengan apa yang kami lakukan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jangan lambat-lambatkan, disegerakan. Nah, itu diantara faedah yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. Nah, kemudian permasalahan berikutnya yang mungkin ini diantara yang beliau sebutkan berkaitan dengan anjuran hewan kurban. Nah, kemudian yang perlu ana sebutkan di sini yang permasalahan berkaitan dengan
ya menyembelih untuk mayit. Ya, ada yang sebagian menanyakan apa hukumnya ya, kita beli hewan kurban, kita niatkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Nah, ini pertanyaan yang sering ditanyakan. Nah, para ulama hafizahum rahimahumullah ya, dan juga diantaranya guru kami Syekh Yahya Al-Amrani hafizahullah taala, beliau menyebutkan ya berkaitan dengan hewan kurban yang diniatkan untuk ya keluarga yang sudah meninggal, itu tidak terlepas dari 3 keadaan. Nah, keadaan yang pertama ya, keluarga yang membeli hewan kurban dan dia sembelih, dia ikut sertakan keluarganya ya, baik yang sudah hidup, yang sudah mati ataupun yang masih hidup. Nah, artinya ya, dia beli hewan kurban, dia niatkan ini dari dia dan juga dari keluarganya. Dia niatkan keluarganya yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Paham ya? Nah, karena di pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan satu hewan kurban itu ya boleh untuk ya satu orang dan keluarganya. Nah, keadaan pertama ini dia ikut sertakan, dia niatkan ya hada anni wa an ahli baiti, ini dariku dan keluargaku. Ya, dia niatkan keluarganya yang masih hidup dan juga sudah meninggal. Ini diperbolehkan. Tidak masalah di keadaan yang pertama. Kemudian keadaan yang kedua ya, keluarga membeli hewan kurban diniatkan untuk mayit, orang yang sudah meninggal, karena alasan wasiat dari mayit. Ya, sebelum meninggal dia wasiatkan, wahai anakku, istriku, kalau aku meninggal nanti maka ya jangan lupa setiap tahun misalkan berkurban atas nama aku, ya diniatkan untuk si fulan ini yang sudah meninggal. Nah, ini kata para ulama juga boleh ya, karena ini berdasarkan wasiat dari si mayit. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddiluna." Surat apa itu Ustaz itu? "Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddiluna." Ya, barang siapa yang mengubah wasiat ya setelah dia mendengarkannya, maka dosa adalah bagi orang-orang yang mengubah wasiat. Surat apa? Lupa surat apa? Baqarah ya? Nah, dalam surat Al-Baqarah. Nah, artinya wajib ya keluarga yang menjalankan wasiat ya, selama wasiat itu tidak bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Yang ketiga, dan ini terjadi khilaf di antara para ulama. Kalau yang kedua ya sepakat akan kebolehannya. Nah, yang mahallul khilaf adalah di keadaan yang ketiga. Apa itu keadaan yang ketiga? Ya, sesembelihan hewan kurban dibeli ya khusus untuk mayit, tanpa ada wasiat dari mayit ya, tanpa diikut sertakan. Artinya apa? Khusus untuk mayit tersebut. Ya, misalkan ada anak yang berinisiatif untuk membeli hewan kurban, ya, dia niatkan untuk ayah yang sudah meninggal ataupun ibunya yang sudah meninggal. Nah, di sini kata para ulama ya, dalam permasalahan boleh atau tidak boleh terjadi khilaf. Namun guru kami Syekh Yahya Al-Amrani hafizahullah taala merajihkan boleh. Dan kebanyakan jumhur ulama mengatakan boleh. Yang mereka mengkiaskan dengan sedekah, Dan juga ini pendapat Imam Ahmad rahimahullah taala. Ya, sedekah ya seorang keluarga terhadap mayit itu sampai pahalanya kepada si mayit. Boleh, tapi ada tanda kutipnya. Ya. Tapi ini tidak dianjurkan, tidak disunnahkan. Kalau boleh, tapi bukan sesuatu yang dianjurkan. Nah,
afdolnya ya antum beli sembelihan atas nama antum dan juga antum niatkan untuk keluarga antum yang sudah meninggal. Nah, kalau masalah boleh, boleh, namun tidak dianjurkan. Nah, jelas ya? Sering ya, biasa, sering ya. Nah, ya sekarang masalahnya ada 2 anak misalkan. Ya, kita sebelumnya menyebutkan kalau kambing itu hanya boleh untuk satu orang yang membelinya, tidak boleh bersyarikat dalam kambing. Ya, satu kambing satu orang. Kalau sapi 7 orang. Kalau unta 10 ataupun 7. Nah, ada 2 anak misalnya. Dia patungan. Ya, satu dia kasih 1,5, atau lagi 1,5, 3 juta. Kemudian dibeli hewan kurban, dia niatkan untuk orang tuanya. Nah, di sini terjadi apa? Syarikat. Boleh apa tidak? Alhamdulillah. Enggak, ini artinya dari sisi ada syarikat di sini. Ya, saling patungan antara 2 anak misalkan, ataupun 3 anak, ataupun 4 misalkan. Ya, si mayit memiliki 6 orang anak. Ya, si fulan, si A 500.000, si B 500, si C 500. Ya, sampai si E misalkan. Ya, boleh apa tidak? Nah, boleh. Karena dia tetap meniatkan untuk satu orang. Ya, seperti kita di sini misalkan mengumpulkan uang, kita berikan ke orang miskin. Ini uang untuk kamu membeli hewan kurban. Boleh. Sama keadaan. Nah, enggak masalah. Kemudian juga perkara yang berikutnya yang sangat penting, kaifiyatul dzabh. Cara menyembelih hewan kurban. Nah, cara menyembelih hewan kurban. Bagaimana caranya? Apa yang harus putus ketika kita menyembelih? Nah, kita menyebutkan dulu dari sisi kesempurnaannya. Yang sempurna ketika menyembelih itu harus putus 4. 4 yang harus putus. Dan semuanya berada di leher. Yang pertama al-hulqum. Al-hulqum itu saluran pernapasan. Majrun nafas. Saluran pernapasan. Ini dari sisi kesempurnaannya, afdhalnya. Kemudian al-mari. Al-mari itu saluran ataupun urat makanan. Ya, saluran makanan ataupun minuman. Nah, al-mari namanya. Al-hulqum itu al-mari. Yang ketiga atau yang keempat al-wadajan. Al-wadajan ini 2 urat yang terhubung ke jantung. Ya, saluran darah. Ya, saluran darah yang terhubung dari tubuh ke jantung dan satunya lagi dari jantung ke tubuh. Wadajan. Namanya wadajan. Jelas ya? Kalau putus yang keempat ini maka itu sempurna. Nah, sekarang kita membahas apa yang wajib putus. Nah, di sini terjadi khilaf di antara para ulama. Namun Allah Ta'ala alam pendapat yang sahih, yang wajib putus itu 2. Nah, yang pertama hulqum, yang kedua al-mari. Nah, adapun kalau al-wadajan, 2 saluran darah itu afdal. Nah, jelas ya? Dan ini merupakan pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan juga pendapat Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ya, mereka berdalilkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma anharad dam wa dzukira Rasulullah alaihi fakulu." Apa yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah Subhanahu wa taala maka makanlah. Ya. Dan syarat keluarnya darah, ya. Bisa keluarnya darah ketika terputus hulqum. Hulqum paling intinya. Ya, bahkan ada yang mengatakan yang wajib hanya hulqum, saluran pernapasan. Nah, jelas ya? Hulqum, kemudian al-mari. Adapun wadajain itu sunnah, lebih afdal, lebih
sempurna. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, ya sudah dekat dengan hari Id Kurban. Jadi ya panitia ya perlu merhatikan ya fikih kurban. Ya, yang perlu Anda tegaskan di sini, yang perlu diperhatikan pertama ya cara menyembelih. Kemudian diusahakan apa? Pemilik kurban yang bersyarikat pada sapi ataupun membeli ya perorangan kambing, maka berikan mereka jatah dari apa? Dari hewan kurban peyama mereka. Nah, jelas ya? Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Bu Hamzah, siapa panitia ya? Kita Abu Hamzah Faiz ya? Abu Faiz. Jadi Abu Faiz nanti kalau bisa ya ditanda kambingnya ataupun sapi A yang bersyarikat 7 orang misalkan, si fulan. Nah, berikan si fulan tersebut jatah dari hewan kurbannya. Jangan langsung dicampur. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu juga yang punya kambing, ya beri jatah dia dari kambingnya. Nah, jangan dari kambing orang lain. Makanya perlu di sini apa? Jangan dicampur terlebih dahulu. Pastikan dulu ini punya si A, ini kelompok A, ini kelompok B. Nah, itu anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam agar si pemilik kurban makan dari hewan kurban. Nah, kemudian juga yang perlu diperhatikan apa? Pisauan. Ya, jangan nanti pisauan bawa pisau dapur. Harus diulang lagi, karena melihat beberapa orang menyembelih kadang sampai 3 kali Ustaz itu diulang-ulang. Nah, ini termasuk ya menyakiti hewan kurban. Allah taala alam. Ya, sebelum kita tutup mungkin ada yang iskal perlu ditanyakan. Nah, tapi masing-masing yang 4 ini uang yang dikeluarkan nggak sama. Jadi uangnya beda-beda jumlah. Terus saat pembagian terhadap tempat ini apakah harus sesuai kadar uangnya atau boleh mereka dapat hak sama? Ya, yang perlu kita sebutkan di sini ya, selama ini kita mengetahui ya urunan syarikat sapi ataupun unta. Kalau sapi 7 orang, apakah harus 7 orang yang bersyarikat ataupun boleh? Kita sebutkan apa? Maksimalnya 7 orang. Kalau minimal ya terserah, mau 1, 2, 3, 4 enggak masalah. Nah, kemudian dari sisi berbeda uang yang mereka keluarkan, ini sebenarnya kembali panitia misalkan. Ya, dia menetapkan 1 orang 3 juta mungkin ya, 5 lah kita bilang. Nah, kemudian qadarullah misalkan ya target sapi yang mau dibeli tidak sesuai, tidak cukup uangnya karena mungkin tidak sempurna yang mau patungan, cuma 5 orang, sisa 2 orang. Terus ada 2 orang yang sudah bersyarikat mengatakan ya udah anak tambah nih, ya, anak tambah. Nah, ini Allah taala alam ya, dia terhitung apa? Mengambil apa? 2. Kalau 7 orang 1/7. Kalau dia ambil 2 jatah berarti 2/7. Nah, itu bagiannya. Nah, tetap beda bagian. Kecuali memang ya nggak sampai 2/7 dia patungan, tapi kembali ke ya, keridhaan mereka masing-masing. Yang penting sudah sempurna 1/7, ya mau berikutnya nggak sempurna nggak masalah. Nah, biasanya nggak masalah, dibagikan berarti dia ya mengambil 2 bagian, 2/7 nggak masalah. Nah, tetap dibedakan. Nah, Allah taala alam. Ada yang lain yang isygal mungkin masalah apa? Udhiyah. Apa hukum udhiyah? Rizki? Apa hukum membeli hewan kurban? Sunnah muakkadah. Tapi
ya jangan sampai kita bermudah-mudahan. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala beri kita kemudahan namun kita bermudah-mudahan untuk tidak menyembelih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, ya, man kana lahu sa'ah ataupun si'ah li'an yudhi falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mendapati keleluasan dalam harta, ya, dia mampu untuk membeli hewan kurban, kemudian dia tidak menyembelih, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqrabanna musallana, jangan dia dekati tempat salatnya. Yang diinginkan dengan musallana kata para ulama adalah tempat salat Id, ya, lapangan yang dijadikan sebagai tempat salat Id. Menunjukkan apa? Menunjukkan memang ya Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul ingin memberikan motivasi untuk kita agar tidak bermudah-mudahan dalam meninggalkan berkurban. Jelas ya? Kita mampu beli ini dan itu, masa hewan kurban tidak mampu kita beli. Jangan sampai terjatuh ke dalam bermudah-mudahan. Nah, kalau memang ada uang mudah, nggak masalah. Ya, kalaupun harus mengutang, ya, nggak masalah, karena udhiyah itu ibadah mal yang paling afdal. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ada yang lain? Kita akhiri. Jelas insyaallah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.